Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 hingga 34. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 hingga 34. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh punjangga-punjanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, atau perak, atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan orang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Surga, saat ini Tuhan kami siapkan hati kami ingin belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan pada saat ini Roh Kudus Tuhan menjamah hati kami, memberi kami pengertian Tuhan dalam kami belajar akan firman-Mu. Bapa surga, berkaryalah Tuhan. Berdoa Tuhan pada saat ini kau pakai hamba-Mu. Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan ini sesuai dengan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa surga, kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Dan hati kami dalam tangan-Mu, pikiran kami dalam tangan-Mu.
hanya dalam nama Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, dipersilakan duduk saudara-saudari dalam Kristus. Shalom semuanya. Haleluya, kita bersyukur pada pagi ini, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama. Kita dapat beribadah bersama, menyembah Tuhan bersama-sama. Baiklah, pada minggu ini kita akan meneruskan lagi siri khotbah kita daripada Kisah Para Rasul. Dan minggu ini kita akan masuk ke dalam pasal yang ke-17 dan pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita dapat membina hati untuk pelayanan sesuai dengan tema kita pada hari ini. Dan untuk membina hati untuk pelayanan kita akan belajar daripada Rasul Paulus. Maka itu pada hari ini kita ada 4 perkara penting yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah kita akan belajar untuk membuka mata kita. Kita belajar dari Paulus untuk membuka mata kita. Dan daripada teks pembacaan firman Tuhan, kita akan belajar bagaimana pemikiran Paulus. Tentang bagaimana dia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia melihat bagaimana keperluan mereka. Dan kita juga akan melihat, kita juga belajar untuk melihat seseorang. Oke, di mana kita akan, bagaimana pandangan kita kepada seseorang itu, apakah pemikiran kepada mereka. Dan itu juga menentukan bagaimana kita dapat menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Nah yang kedua adalah kita akan belajar untuk membuka masa kita. Membuka kalender kita. Kita akan belajar bagaimana pergerakan Paulus. Di manakah Paulus pergi. Dan bagi membina hati untuk pelayanan, di mana kita pergi. Apapun yang kita lakukan, dan dimanapun kita melangkah, kita harus ada masa untuk Tuhan. Berikan waktu kita untuk Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga adalah kita akan pelajari, yaitu kita akan belajar untuk membuka perlengkapan kita. Apakah yang kita miliki, apakah yang kita ada dalam diri kita untuk kita mampu membuat orang mengenal Yesus, menginjil orang. Kita akan belajar bagaimana cara keterlibatan Paulus. Kita akan belajar bagaimana cara Paulus untuk berhubung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan bagaimana dia menarik perhatian mereka. Dan yang keempat adalah kita akan belajar bagaimana kita dapat membuka mulut kita. Bagaimana kita akan belajar apakah inti ataupun fokus daripada message yang disampaikan oleh Paulus. Dan kita juga akan belajar bersama apakah pusat daripada penyampaian ataupun cara ataupun yang hal-hal yang kita lakukan dalam aktiviti gereja kita, pelayanan kita, apakah pusat daripada sumber daripada segala sesuatu yang kita lakukan. Untuk kita beritakan firman Tuhan. Dan ini adalah cara-cara yang perlu kita lakukan untuk kita membina hati bagi pelayanan. Nah, daripada pembacaan firman Tuhan yang dibacakan tadi oleh saudara Christina, kita melihat semasa Rasul Paulus dia berjalan-jalan mengelilingi kota itu, Athena ataupun Athens. Dan pada waktu itu adalah masa dia menunggu sebenarnya. Kalau kita baca di pasal sebelumnya sebenarnya dia dihalau, ditolak dan dia pergi ke tempat yang ini di Athena ini, di Athens ini. Dan dia melihat bahwa di sana ada banyak dewa-dewa. Ada banyak berhala yang disembah oleh penduduk di Athena pada waktu itu. Dan salah seorang penulis kuno memberitahu bahwa pada masa itu, pada waktu zaman Paulus itu, ada sekitar kurang-kurang ada dalam 30.000 dewa di Athens pada waktu itu. Pada waktu itulah, dan banyak patung ini sebenarnya terselamat dan ada juga ditemui salinannya di mana-mana dan contohnya seperti seni kuno itu ada sehingga pada hari ini. Kalau kita pergi ke Athens, ya. Dan Paulus dia menyadari bahwa semua patung-patung itu bukanlah semata-mata objek seni. Tetapi sebenarnya ia adalah Tuhan yang disembah oleh penduduk Athena. Dan patung-patung berhala itu sangat cantik sebenarnya. Nah berbicara tentang berhala. Apakah itu berhala? Saya pasti ramai daripada kita sudah mengerti apakah itu maksud berhala. Tapi mari kita diingatkan kembali. Apakah itu berhala? Mungkin pada saat ini kita belum sadar. Kita tidak sadar. Sebenarnya dalam hidup kita ada berhala-berhala yang harus kita buang. Yang tidak kita sadari. Nah berhala adalah perkara yang dicintai ataupun dikasihi, ataupun dicintai lebih daripada Tuhan dalam hidup kita.
dan dikehendaki lebih daripada Tuhan dalam hidup kita. Dan dihargai lebih daripada Tuhan dalam hidup kita. Ya boleh menjadi kalau bagi pelajar, ya mungkin boleh menjadi grade kamu dapat A terus. Ataupun ya juga boleh menjadi pekerjaan kamu yang bekerja. Ya juga boleh menjadi penerimaan orang lain. Ya juga boleh menjadi satu kejayaan dalam perniagaan. Ya juga mungkin boleh menjadi satu rangsangan seksual. Ataupun juga boleh menjadi hobi. Ataupun segala sesuatu yang Anda lakukan melebihi Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah berhala yang harus kita buang di dalam hidup kita. Nah, secara fisikal kita berbalik kepada teks kita. Paulus dia melihat banyak berhala-berhala yang disembah oleh penduduk Athena pada waktu itu. Namun di sebalik itu, melalui kacamata rohani, Paulus memikirkan dan melihat sesuatu yang lebih penting. Oke, maka itu kita bersama-sama melihat apakah pemikiran Paulus. Apa yang Paulus lihat. Dan ini juga mengajarkan kita untuk kita membuka mata kita. Mari kita masuk dalam poin yang pertama. Pemikiran Paulus. Apakah yang Paulus lihat. Dan ini juga mengajar kita untuk kita membuka mata kita. Nah, mari kita perhatikan di dalam ayat ke-16, ayat 22 dan juga ayat 23. Ayat 16 mengatakan, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya. Karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Perhatikan di sana, dalam ketiga-tiga ayat ini ada perkataan melihat, lihat di sana. Paulus melihat akan keperluan. Paulus melihat sesuatu yang tidak benar di sana. Dalam kehidupan penduduk Athens pada itu, Athena pada waktu itu. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, kita dapat melihat perkara yang penting yang Paulus lakukan. Yaitu dia menggunakan matanya. Daripada teks tadi, Paulus melihat sebuah kota yang dipenuhi dengan berhala. Dan tidak ada pengetahuan akan Allah. Dia melihat dua hal ini. Bayangkan seperti yang saya katakan tadi, ada 30.000 dewa-dewa penyembahan di tempat itu. Dan Petronius adalah salah seorang ahli sejarah kuno. Dia mengatakan bahwa di tempat itu pada waktu itu lebih mudah mencari dewa-dewa berhala itu berbanding manusia. Bayangkan banyaknya itu, macam mana? Karena sangat banyak berhala yang disembah oleh penduduk Athens pada waktu itu. Dan pada hari ini juga, jikalau Anda pergi ke Athens, namanya Athens, dan Anda akan menemukan beberapa daripada patung-patung berhala itu masih ada di sana. Dan patung-patung itu sangat cantik. Seni orang kata. Tetapi Paulus melihat di sebalik keindahan patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut. Dia melihat bahwa ada keperluan penduduk-penduduk tersebut, yaitu keperluan rohani. Mereka belum mengenal Allah. Mereka belum mengenal siapa yang mereka sembah. Nah, pada masa lawatan Paulus ke Athena, pada waktu itu sebenarnya Athena adalah tidak penting sepenting Korintus. Karena Korintus lebih penting sebagai pusat perdagangan dan juga politik di Greece di bawah pemerintahan Kaisar Roma pada waktu itu. Tapi Athena ini adalah pusat intelektual. Daripada pembacaan tadi, kamu boleh perhatikan di sana ada banyak ahli-ahli falsafah, mereka bertukar-tukar pikiran, mereka bersoal-soal jawab. Jadi itu menunjukkan bahwa di tempat itu penuh dengan ahli-ahli falsafah, ahli-ahli yang intelektual pada masa itu. Nah, kalau kita perhatikan, Athena ini adalah pusat warisan ahli falsafah. Ada banyak ahli-ahli falsafah yang lahir di sana. Dan namun demikian, di tengah-tengah pengetahuan mereka, Paulus mengesan bahwa
mereka tidak mengenal Allah yang benar. Mereka banyak pengetahuan. Mereka ada pengetahuan falsafah. Tetapi mereka tidak mengenal Allah. Mereka ada batas mereka, kebatasan mereka, keterbatasan mereka untuk mengenal Tuhan. Dan dari sana Paulus dapat melihat akan keperluan penting bagi penduduk ini. Yaitu untuk mereka melihat Allah yang sebenar. Dan Paulus melihat akan keperluan rohani mereka. Nah, pada hari ini, apa yang boleh kita pelajari bersama adalah, apakah kita melihat di sekitar kita keperluan-keperluan orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah mereka mengenal Allah yang sebenar? Pertanyaannya adalah, adakah kita melihat keperluan mereka secara dalaman, secara rohani? Atau kita hanya, ya biarlah mereka, pedulilah mereka. Dan di luar sana, banyak orang yang memerlukan keselamatan dan pemulihan. Ada yang memerlukan dorongan kita, kasih sayang kita, bahkan pertolongan kita. Pertanyaannya adalah ini, apakah kita dapat melihat keperluan mereka? Jauh dalam hati mereka, keperluan rohani mereka. Kita belajar daripada Paulus. Paulus melihat jauh di dalam hati mereka, hati penduduk Athena pada waktu itu. Dia melihat keperluan rohani mereka. Mereka tidak mengenal Tuhan yang mereka sembah. Mari kita melihat di sekitar kita. Jika kita ingin membina hati untuk pelayanan, kita harus melihat seseorang di sekitar kita sama seperti Allah melihat mereka. Allah itu melihat semua orang berharga di matanya. Maka itu orang-orang di sekitar kita juga kita harus melihat mereka sama seperti Allah melihat mereka. Allah ingin semua orang diselamatkan, maka kita juga harus punya hati yang sama. Melihat orang lain diselamatkan. Kita harus punya mata seperti Paulus. Sekitar kita banyak orang-orang yang perlu diselamatkan. Semua orang berharga di mata Tuhan. Mari kita melihat orang-orang di sekitar kita. Itu mungkin juga keluarga kita. Mungkin juga rekan-rekan kita. Siapapun yang ada di sekitar kita. Mungkin ada yang sudah mulai menjadikan sesuatu berhala dalam hidup mereka. Mungkin juga ada berhala dalam hidup kita yang harus kita lepaskan dahulu. Pekerjaan kita, kekayaan kita, masa kita, dan sebagainya. Lepaskan itu. Melihat keperluan rohani kita. Dan kajian menunjukkan bahwa pada hari ini ramai orang-orang Kristen yang mementingkan dirinya sendiri. Dan tidak peduli akan orang lain. Pada hari ini, apa yang berlaku adalah ini. Orang-orang Kristen tidak sepenuhnya berbelas kasihan terhadap orang lain. Di manakah rasa kasih dan keprihatinan kita? Keselamatan bukan hanya milik kita sendiri. Ingat, orang lain juga perlu diselamatkan. Dan panggilan keselamatan itu adalah untuk semua orang. Dan panggilan untuk menginjil, memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya orang-orang tertentu. Tetapi adalah untuk kita semua. Anda semua, kita semua harus memberitakan firman Tuhan. Katakan kepada kiri dan kananmu, beritakan firman Tuhan. Kita semua ada peranan masing-masing. Yesus semasa pelayanannya juga tergerak hatinya dengan penuh belas kasihan terhadap apa yang dilihatnya. Kalau kita membaca firman Tuhan, Yesus tergerak dengan penuh belas kasihan dimanapun dia pergi. Yesus melihat jauh ke dalam hati seseorang. Dan dia melihat keperluan rohani orang-orang yang dilayaninya. Ada banyak contoh yang dapat kita pelajari daripada Yesus. Nah, jikalau kita membaca daripada ayat 16, 22 dan 23 tadi, Paulus melihat dua hal itu. Dia melihat berhala, dia juga melihat ada pribadi, ada beramai orang yang tidak mengenal sepenuhnya Allah. Maka itu saudara-saudari dalam Kristus, mari kita belajar sama seperti Paulus melihat jauh kedalaman hati seseorang, melihat keperluan rohani mereka. Tapi kita terlebih dahulu harus melihat keperluan kita. Apakah kita sudah mempunyai
hati yang benar-benar mengenal Tuhan? Apakah kita juga sudah mengetahui siapakah Allah kita? Untuk kita memberitakan firman Tuhan, untuk kita membawa orang dekat kepada Tuhan, kita terlebih dahulu harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus beritakan sesuatu yang kita kenali. Sesuatu yang kita fahami. Sesuatu yang kita alami. Supaya kesaksian kita itu menjadi kesaksian yang nyata. Betul tidak? Takkan kita beritakan sesuatu yang kita tidak kenal. Lihat jauh ke dalam hati kita terlebih dahulu. Setelah itu baru kita melihat keperluan orang lain sekitar kita. Banyak pribadi-pribadi di luar sana yang memerlukan keselamatan, memerlukan kita untuk datang kepada mereka. Mari kita bersama-sama belajar daripada Paulus. Nah, bagi membina hati untuk pelayanan sama seperti Paulus, kita juga harus melihat pergerakan Paulus. Kemanakah Paulus pergi? Dan ini juga mengajarkan kita untuk kita membuka kalender kita, untuk kita membuka masa kita, menggunakan masa kita sebaik mungkin untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kita masuk dalam poin yang kedua. Dan kita belajar, kita melihat dalam ayat yang ke-17. Dikatakan, karena itu di rumah ibadat, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Ayat 18, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan juga Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru yang mana yang kau ajarkan ini? Nah, setelah melihat berhala yang ada di kota itu, Paulus dia tidak tahan hati lagi. Dia tidak tahan hati lagi. Dan dia tahu bahwa satu-satunya message yang boleh membantu, boleh menyadarkan, boleh menyelamatkan penduduk di Athena pada waktu itu adalah pemberitaan Injil. Pemberitaan bersaksi akan tentang Yesus Kristus. Nah, kalau kita perhatikan, terdapat 3 tempat dan 3 kumpulan yang Paulus pergi untuk memberitakan Injil Kristus. Pertama, dia pergi ke rumah-rumah ibadat. Yang kedua, Paulus pergi ke pasar ataupun dalam secara modernnya pada hari ini adalah di kawasan awam. Dan dikatakan dia pergi di sana setiap hari. Nah, sangat menarik untuk kita perhatikan di sana. Setiap hari Paulus menggunakan masa dan peluang yang dia ada untuk melakukan pekerjaan pelayanannya. Setiap masa dan dengan siapapun yang dia jumpai. Kalau kita perhatikan dalam ayat ke-17 di akhirnya dikatakan di sana, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya. Setiap orang yang dia jumpai, dia tidak mau mereka terlepas peluang untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk mengenal siapa Tuhan. Siapapun yang kita temui, siapapun di sekitar kita, siapapun yang kita jumpai, mari kita belajar daripada Paulus. Beritakan firman Tuhan. Beritakan berita baik. Mereka semua harus diselamatkan. Tapi sangat menarik di sini kalau kita perhatikan, Paulus dia pergi dengan kerelaan. Di rumah-rumah ibadat, dia dengan sendirinya pergi ke sana. Dan yang kedua, dia pergi ke kawasan awam, ke pasar. Dia pergi dengan kerelaan. Namun dalam ayat yang ke-9 kita perhatikan di sini. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus. Dalam arti kata lain, ianya seperti mereka memaksa Paulus untuk pergi ke sana. Ini berarti bahwa Paulus dibawa ke sana bukan dengan kerelaannya. Tadi dia pergi ke rumah-rumah ibadat dengan kerelaannya. Dia pergi ke sana dengan rela. Ke pasar, ke tempat awam dia pergi dengan kerelaan. Tetapi di Areopagus ini, sidang Areopagus ini, dia dibawa ke sana. Nah, sangat menarik untuk kita melihat di sini. Tetapi walaupun dia dibawa ke sidang Areopagus itu, Paulus tidak mengelak. Dia tidak mengelak. Namun di sana juga dia tetap memberitakan Injil.
Dan di dalam ayat yang ke-34 di akhir daripada pembacaan tadi kita dapat melihat ada juga orang yang menggabungkan diri bersama dengan Paulus dan menjadi percaya pada waktu itu. Nah, di sini kita dapat belajar bagaimana kita dapat membina hati untuk melayani. Pertama adalah ini, kita harus rela pergi ke tempat-tempat di mana ada jiwa yang perlu diselamatkan. Gunakan masa kita dengan sebaik mungkin. Beritakan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita harus bijak memanfaatkan diri kita. Dimanapun kita dipaksa diletakkan, dimanapun kita terpaksa ditempatkan, kita harus memanfaatkan masa itu memberi dampak yang berkesan bagi nama Tuhan. Walaupun dipaksa, walaupun terpaksa, berada di tempat itu harus bersaksi bagi Tuhan. Dimanapun Anda pergi, dimanapun kita pergi, dimanapun kita melangkah, terpaksa dengan kerelaan, beritakan firman Tuhan. Ingatlah, dimanapun kita berada, jadilah garam dan terang dunia. Nah, beritakanlah Injil Kristus dimanapun kita berada. Kita belajar daripada Paulus. Untuk melihat, kita belajar bagaimana Paulus dalam dia memberitakan firman Tuhan. Dia membuka alat perlengkapannya. Dia terlibat sama. Mari kita melihat apakah kaidah keterlibatan Paulus. Bagaimana dia mau menyampaikan Injil. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Nah, dalam ayat 17, 18 dan juga 19 kita perhatikan di sana daripada pembacaan. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan di sana Paulus ia bertukar pikiran. Daripada ayat yang ke-18 di sana Paulus bersoal jawab dikatakan di sana. Dan ayat yang ke-18 yang terakhir di sana dikatakan ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Ayat ke-19, di akhir ayat ke-19 dikatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Ajarkan. Lihat di sana, ada 4 perkara penting apa yang Paulus gunakan, kaidah yang Paulus gunakan untuk memberitakan firman Tuhan. Pertama adalah bertukar pikiran. Bertukar pikiran. Kedua, bersoal jawab. Selepas itu, memberitakan Injil. Selepas itu, ajarkan, mengajar. Nah, perhatikan di sini, apakah kaidah yang digunakan oleh Paulus dalam dia menyampaikan firman Tuhan pada waktu itu. Dia bertukar pikiran dengan mereka, bersoal jawab, berkhotbah, beritakan Injil dan mengajar mereka semua. Ada banyak cara untuk kita beritakan firman Tuhan kepada orang lain yang belum mengenal Yesus Kristus. Tidak semestinya juga kita harus berkhotbah panjang-panjang. Hanya sekadar juga bersoal jawab dengan mereka, dekat dengan mereka, mendengar keluhan mereka. Ada masanya kita harus bertukar pikiran dengan orang lain. Ada masanya juga orang lain akan datang kepada kita dan coba berdebat dengan kita. Dan coba bertanya mengenai iman kita. Mungkin ada juga daripada Anda yang pernah disoal itu. Oleh orang-orang yang di luar sana. Tidak seiman dengan kita. Bertanya tentang iman kita. Berdebat dengan kita. Saya selalu begitu waktu di sekolah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mempunyai alat perlengkapan itu? Apakah kita sudah dilengkapi sepenuhnya dengan firman Tuhan? Ramai orang yang beralih imannya, kepercayaannya karena dia belum mengerti firman Tuhan. Dia belum dilengkapi dengan firman Tuhan. Bahkan maka sebab itu karena imannya goyah, maka apabila orang berdebat, apabila orang mempersoalkan imannya, maka dia senang jatuh. Dan dia beralih imannya kepada yang lain. Khususnya bagi anak-anak muda yang belajar. Ingat dimanapun Anda berada. Banyak percobaannya, banyak tentangannya. Kita harus pertahankan iman kita. Maka sebab itu mari kita lengkapi diri kita. Mengenal firman Tuhan. Mengenal Injil yang kita perlu sampaikan. Bagi membina hati untuk pelayanan kita harus memperlengkapi diri kita dengan berbagai langkah, berbagai kaedah untuk menginjil dan memberitakan firman Tuhan. Sebagai contoh pada hari ini yang gereja lakukan adalah penginjilan alfa.
Bahkan ada juga pelayanan-pelayanan yang lain yang dilakukan untuk beritakan firman Tuhan. Tapi dalam masa yang sama yang paling penting yang harus kita lakukan adalah ini. Kita harus mengerti dahulu firman Tuhan. Memahami firman Tuhan. Supaya nanti apa yang kita sampaikan itu, kesaksian yang kita sampaikan itu adalah kesaksian yang hidup. Tidak guna kita sampaikan kalau kita tidak mengerti apapun yang kita sampaikan itu. Ini yang harus kita belajar. Paulus menunjukkan ketangkasan dan kemahirannya dalam memberitakan firman Tuhan. Dia menggunakan kaedah yang tanpa disedari oleh penduduk Athena pada waktu itu. Ingatlah, kadang-kadang apabila kita memberitakan Injil, ianya bukan semata-mata tentang apa yang kita coba sampaikan. Tetapi sebenarnya tentang bagaimana cara kita menyampaikan. Tidak guna kita sampaikan bertele-tele kalau cara penyampaian kita itu tidak difahami oleh orang lain. Cukup sekadar pemberitaan yang mudah, yang simple, tapi orang fahami. Karena di sebaliknya, walaupun kita bertele-tele menyampaikan firman Tuhan, kalau orang tidak tergerak, kadang-kadang kita coba memaksa. Betul tidak? Paksa dia. Tapi ingat di sebaliknya bukan kita cuma alat. Di sebaliknya adalah Roh Kudus yang bekerja. Menyentuh hati mereka yang mendengar firman Tuhan. Roh Kudus yang bekerja. Kita cuma alat. Ingat itu. Belajar. Dan di dalam kita membina hati untuk pelayanan. Kita juga belajar untuk membuka mulut kita. Kita masuk dalam poin yang seterusnya. Membuka mulut kita. Kita beritakan tentang Kristus dan kebangkitannya. Maka sebab itu mari kita melihat apakah message Paulus, apakah yang dia katakan. Nah, dalam ayat yang ke-18. Dan juga beberapa ahli fikih daripada golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan, perhatikan di sini, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Nah, dalam ayat 18 ini menyimpulkan kandungan message atau khotbah Paulus. Di ayat ke-18 ini di ujungnya dikatakan, ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Hanya dua perkara yang diketengahkan oleh Paulus. Yang disampaikan oleh Paulus. Dua message-nya. Pada hari ini saya sampaikan 4 poin. Paulus dia cuma 2 poin. Tapi cukup untuk orang-orang di Athena pada waktu itu mengenal Tuhan. Yaitu tentang Yesus dan kebangkitannya. Ini adalah inti daripada penyampaian firman Tuhan. Ataupun aktiviti-aktiviti penginjilan yang kita lakukan dalam kelompok sel kita, dalam penyembahan kita. Intinya adalah ini. Apapun aktiviti yang kita lakukan untuk di dalam gereja, intinya adalah ini. Tentang Yesus, kebangkitan Yesus, kemenangan yang kita terima dalam Yesus. Pada hari ini banyak gereja yang sudah mulai hilang fokus mereka dalam penyampaian message firman. Ingatlah, message kita kepada dunia harus konsisten. Penyampaian firman Tuhan kita tuh harus didorong oleh Injil yang berpusat pada Kristus. Berfokus pada Kristus dan berdasarkan kebangkitan Kristus. Mengapa? Karena tanpa kebangkitan Yesus, iman dan kepercayaan dan pemberitaan kita itu adalah sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Tapi karena Yesus sudah bangkit, maka keselamatan itu pasti bagi semua orang. Dan inilah yang harus kita beritakan. Jikalau message kita berfokus pada Yesus dan kebangkitannya, Allah melalui kuasa Injil akan mengubah hidup mereka yang mendengarkan Injil yang kita beritakan itu. Dimanapun kita pergi. Injil mengingatkan kita bahwa nama Yesus sangat berkuasa. Sehingga iblis pun takut untuk mendengarnya. Maka sebab itu setiap kali kita berdoa, apa yang kita katakan? Dalam nama Yesus. Amin.
Kita beriman di atas nama itu. Injil juga mengingatkan kita bahwa darah Yesuslah yang menyelamatkan kita semua. Dan memberi kemenangan kepada kita semua. Dan inilah yang menjadi message kita dalam kita memberitakan Injil Kristus. Dan kebangkitan Yesus mampu menggulingkan batu-batu yang menghalang untuk kita bertumbuh dalam hidup kita. Kuasa kebangkitan Yesus mampu menggulingkan segala penghalang yang ada dalam hidup kita. Supaya kita boleh langsung mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Dia bangkit, kita pun bangkit. Dia bangkit, maka ada kepastian. Yesus bangkit, maka kita ada kepastian untuk hidup yang kekal. Dia bangkit, maka ada kemenangan dan pengharapan bagi kita. Dan inilah kuasa kebangkitan yang memberi kesan yang luar biasa kepada kita orang-orang yang percaya. Nah, maka sebab itu Paulus katakan dalam Filipi 3:10 dikatakan, yang kukhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi saudara-saudara dalam Kristus, untuk menutup firman Tuhan pada pagi ini. Jikalau inilah message kita yang kita sampaikan dalam kita memberitakan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa dunia akan berubah. Saya yakin orang akan mengenal berita baik bahwa mereka akan mendapat keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Inilah yang harus kita lakukan. Message-nya sangat mudah. Jikalau kita ingin membina hati untuk pelayanan, pertama kita harus membuka mata kita. Buka mata kita. Katakan kepada kiri kananmu, buka mata Anda. Di sekitar kita ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang memerlukan. Adakah berhala-berhala dalam hati kita, di sekitar kita? Buka mata kita. Kita benarkan Roh Kudus untuk tinggal diam dalam hati kita. Kita juga perlu menyerahkan masa kita kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Setiap masa menjadi alatnya. Ingatlah, setiap minggu saya selalu ingatkan kalau saya khotbah. Pemberitaan firman Tuhan itu bukan hanya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, para pemimpin, tapi seluruh umat Tuhan. Orang-orang percaya. Pemberitaan firman Tuhan itu harus dilakukan oleh semua orang. Dikatakan Roh Allah ada diam dalam hati kita. Karena Roh Allah, Roh Tuhan ada diam dalam hati kita. Itu mampukan kita untuk kita memberitakan firman Tuhan. Kita adalah terang dan garam dunia. Saksi bagi Kristus. Beritakan firman Tuhan. Kita adalah saksi yang hidup. Kita sudah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap hidup kita. Amin semuanya. Dan itulah yang menjadi kesaksian kita. Cukup sekadar menceritakan kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang kita terima. Itu juga akan membuatkan orang mengenal siapa Yesus. Kitalah saksi-saksi yang hidup. Setelah kita menggunakan mata kita, membuka masa kita, kita juga harus menggunakan mulut kita sebaik mungkin untuk kita memberitakan Injil Kristus. Sangat mudah. Sampaikan saja berita baik. Tidak perlu paksa. Karena Roh Kudus yang bekerja menjamah hati setiap orang. Kita hanya beritakan saja. Roh Kudus yang bekerja. Mari kita belajar untuk mengerti, untuk mengenal sepenuhnya Yesus yang kita beritakan ini. Yesus menunjukkan kepada kita siapakah dirinya. Yesus katakan bahwa Dia adalah roti hidup. Dia adalah roti hidup. Pada saat ini jikalau Anda lapar secara rohani, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Dia menawarkan kehidupan, roti kehidupan kepada kita semua. Dia juga menawarkan roti kehidupan bagi orang-orang di luar sana yang lapar secara rohani. Yang kedua,
Yesus katakan bahwa dia adalah terang dunia. Akulah terang dunia, kata Yesus. Jikalau pada saat ini kita semua berjalan dalam kegelapan dan kita inginkan masa depan yang cerah, yang baik, datang kepada Yesus. Dialah sumber cahaya dalam hidup kita. Yang ketiga, Yesus katakan bahwa akulah pintu. Dialah pintu kawanan domba-domba. Yesus adalah satu-satunya pintu kehidupan bagi kita yang sudah tersesat, yang berada di luar daripada kehendak Tuhan. Yang keempat, Yesus katakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik, kata Yesus. Yesus mengenali domba-dombanya. Yesus mengenali kita semua. Dan dia pedulikan kita semua. Yang yatim piatu, domba yang sesat tanpa gembala. Yang kelima, Yesus katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dan inilah yang kita pelajari pada hari ini. Message yang disampaikan oleh Paulus. Yaitu Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah kunci untuk kita melepaskan diri daripada kematian rohani kita. Yesuslah kuncinya. Yang keenam, Yesus katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Kenapa kita perlu beritakan firman Tuhan? Karena ini, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Keselamatan untuk semua. Yesus adalah jalan yang boleh dilalui. Kebenaran yang menerangi, memberi kehidupan. Yang terakhir, Yesus katakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Yesus adalah sumber hidup kekal bagi kita yang mati dan ranting-ranting yang tidak berguna, yang sudah terpisah daripada Yesus. Yesuslah sumber hidup kekal. Mari kita membuka hati kita untuk pelayanan. Ingat, kita semua terpanggil. Katakan kepada kiri dan kananmu, kau terpanggil. Kita terpanggil. Kita terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Tiada yang terkecuali. Anak muda, anak-anak, dewasa, semua orang. Dan kita punya talenta masing-masing. Tapi yang penting adalah mari kita lengkapi diri kita. Mengenal firman Tuhan. Supaya apa yang kita beritakan itu adalah menjadi kesaksian yang hidup. Maukah Anda untuk menjadi saluran berkat, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang? Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita meminta Tuhan supaya Tuhan memakai hidup kita untuk kita dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali kita katakan bersama. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sebagai hamba yang
siarkan bersama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini kami Tuhan, pakailah kami. Oh, kami serahkan hidup kami, sembah Tuhan. Oh, pakailah kami. Biara nalala masyakaya rabababababa. Biara masyakaya rabababababa. Saudara-saudara dalam Kristus, saat ini mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jikalau ada di sekitar kita yang memerlukan untuk kita beritakan firman Tuhan pada mereka, inilah saatnya berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan memperlengkapi kita, untuk Tuhan memakai kita dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Ramai jiwa yang perlu diselamatkan. Dan jikalau pada saat ini Tuhan ada meletakkan nama-nama, bahkan jiwa-jiwa yang perlu untuk kita beritakan firman Tuhan pada mereka, pada saat ini datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan untuk berikan kita hikmat, memperlengkapi kita. Bapak juga saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, Kau siapkan kami. Kau pakai kami ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Bapak di surga kami istiharkan Tuhan saat ini Tuhan. Nama-Mu yang dimuliakan, Nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan. Bapak saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kami semua, umat-umat yang percaya, kami yang hadir pada pagi ini ya Tuhan. Bapa, penuhi kami, siapkan kami, lengkapi kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengenal siapa Engkau dalam hidup kami, lewat daripada firman. Kami berdoa Tuhan, jikalau ada berhala-berhala juga dalam hati kami, di mana perlu kami lepaskan. Saat ini Tuhan kami siarkan kuasa Roh Kudus mau bekerja untuk menghapuskan semua itu Tuhan. Masa kami, keuangan kami, segala hal yang melebihi Engkau dalam hidup kami Tuhan, kami siarkan saat ini tidak akan berkuasa ya Tuhan. Kami siarkan semua itu Tuhan Yesus Kristus, Engkau pegang ya Tuhan. Kami siarkan Engkau yang dimuliakan. Kami siarkan Engkau yang ditinggikan dalam hidup kami ya Tuhan. Roh Kudus berbicaralah pada saat ini Tuhan. Tegur kami Tuhan, jikalau kami selalu lalai untuk meninggikan Engkau dalam hidup kami.
Kami berdoa Tuhan, letakkan dalam hati kami kerinduan untuk selalu memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat belajar daripada Paulus ya Tuhan. Bagaimana Paulus melihat, bagaimana Paulus menggunakan masanya sebaik mungkin. Kami juga ingin menggunakan masa kami sebaik mungkin ya Tuhan. Untuk beritakan firman-Mu. Dan bagaimana Paulus memberitakan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, Tuhan juga lengkapi kami. Dan bagaimana Paulus membuka mulutnya untuk menyampaikan Injil keselamatan tentang Yesus dan kebangkitan Yesus. Saat itu kami siarkan Tuhan, Engkau juga memakai lidah kami untuk kami memberitakan perkara-perkara baik, untuk kami memberitakan kemenangan yang kami akan miliki dalam Engkau Tuhan kepada orang lain Tuhan di luar sana. Pakai kami ya Tuhan. Pakai kami ya Yesus. Pakai kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami dapat belajar daripada Paulus. Untuk kami membina hati bagi pelayanan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang percaya katakan bersama. Amin. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus.